Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan yang lalu kita sudah membahas sebagian dari kisah Ashabul Ukhdud, dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan menyempurnakan kisah dari Ashabul Ukhdud. Namun sebelumnya ya kita akan mengulangi sedikit ya secara singkat bagaimana awal dari kisah Ashabul Ukhdud yang dimana kisah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya di dalam hadis, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan akhirnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di mana di dalam hadis yang sahih, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yang disebutkan bahwasanya di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam di Najran itu terletak di sebelah selatannya kerajaan Saudi Arabia, berbatasan dengan negara Yaman. Di Najran adalah lokasi atau tempat terjadinya pembantaian terhadap kaum muslimin yang sangat banyak. Ya, kaum muslimin di sini maksudnya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana ya seorang raja yang juga mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki seorang penyihir. Kemudian penyihir ini sudah tua umurnya. Akhirnya dia pun mengatakan kepada sang raja, "Wahai raja, berikan kepada saya satu orang pemuda, maka saya akan mengajari dia ilmu sihir. Ya, karena umur saya ini sudah uzur." Maka sang raja pun mencarikan kepadanya seorang pemuda yang berbakat. Ya, kemudian diserahkan kepada tukang sihir untuk diajarkan sihir kepadanya. Dan di perjalanan dia menuju rumahnya tukang sihir, ya ada rumahnya seorang rahib, seorang pendeta, ya, atau seorang rahib lah, kita katakan seorang rahib. Kemudian pemuda ini pun sebelum ke rumahnya tukang sihir, dia selalu singgah dulu di rumahnya rahib untuk belajar. Dan itu yang selalu dia lakukan, belajar sama tukang sihir dan juga belajar sama sang rahib. Nah, kemudian suatu ketika di perjalanannya ya menuju ke rumahnya tukang sihir, dan sebelum sampai di rumahnya seorang rahib ini, ada seekor binatang yang mengganggu jalannya orang-orang di jalanan. Ya, ada binatang buas yang membahayakan orang-orang di jalanan. Maka dia pun mengatakan bahwasanya inilah momen saya akan membuktikan mana yang benar, apakah ilmunya sang rahib atau ilmunya sang penyihir. Kemudian ya dia pun
melempar binatang tersebut dengan mengatakan, ya, jika sekiranya ilmunya sang rahib ini benar daripada ilmunya tukang sihir, maka matikanlah binatang tersebut. Dan dengan sekali lemparan, akhirnya binatang itu pun mati. Dan di situ, ya, dia mengetahui bahwasanya ilmunya sang rahib ini benar, dan ilmunya sang penyihir itu adalah ilmu yang salah, ilmu yang keliru. Nah, kemudian ketika dia mengabarkan hal tersebut kepada sang rahib mengatakan, wahai anakku, wahai pemuda, sekarang ilmumu lebih di atas daripada ilmuku. Sekarang keutamaanmu lebih di atas daripada keutamaanku. Sungguh, ya, kamu telah memiliki sesuatu yang luar biasa. Dan saya yakin bahwasanya suatu hari nanti kamu akan diuji. Kamu akan ketahuan oleh sang raja, dan kalau ketahuan oleh sang raja, maka kamu pasti akan dihukum. Maka ketika itu terjadi, maka jangan mengabarkan kepadanya tentang nama saya. Ya, jangan membawa-bawa nama saya. Ya, karena kalau tidak, maka kita berdua akan dihukum. Nah, kemudian si pemuda ini ketika semakin terkenal kemampuannya, apalagi sang raja ini memiliki seorang teman dekat yang buta, kemudian temannya sang raja ini mendatangi sang pemuda dengan membawa hadiah yang sangat banyak dan mengatakan kepadanya, wahai anak muda, semua hadiah ini adalah untuk kamu. Yang penting kamu bisa sembuhkan saya. Yang penting kamu bisa membuat saya bisa melihat kembali. Kemudian dia mengatakan bahwasanya, bukan saya yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya. Jika kamu beriman kepadanya, maka saya akan bantu kamu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyembuhkan butamu itu. Akhirnya orang dekatnya raja ini beriman. Kemudian didoakan oleh sang pemuda, dan ternyata dia bisa melihat kembali. Dan ketika temannya raja ini datang kepada raja, dan akhirnya raja lihat, oh, ternyata dia sudah bisa melihat, temannya ini sudah bisa melihat, maka sang raja mengatakan, siapa yang telah menyembuhkanmu? Kemudian, ya, temannya mengatakan, yang menyembuhkanku adalah Tuhanku. Raja mengatakan, apakah kamu punya Tuhan selain saya? Dia mengatakan, Tuhanku adalah Tuhanmu juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang raja pun sangat marah dan menyiksa, ya, temannya ini sampai dia mengaku bahwasanya yang mengobatinya adalah sang pemuda. Akhirnya sang pemuda pun dipanggil oleh raja. Ya, kemudian mengatakan bahwasanya sekarang sihirmu sudah luar biasa. Ya, karena yang merekrut pemuda ini adalah sang raja untuk diajari sihir. Dia mengatakan, sungguh sihirmu sudah mencapai pada puncaknya, karena kamu bisa menyembuhkan, ya, orang yang buta, dan bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta dan sebagainya. Kemudian, ya, dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya yang menyembuhkannya itu bukanlah saya, tapi yang memberikan kesembuhan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan saya dan juga Tuhan. Akhirnya pemuda ini pun, ya, disiksa sampai dia mengaku, siapa yang telah mengajari ilmu kepadanya. Akhirnya ketahuanlah sang rahib, dan sang rahib ini pun dipanggil oleh sang raja, kemudian dipaksa untuk, ya, kafir, dipaksa untuk
mengakui sang raja sebagai Tuhan dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi laki-laki ini, sang rahib ini tidak mau. Akhirnya dia pun digergaji dari tengah kepalanya sampai terbelah dua. Sampai terbelah dua dari kepalanya sampai ke bawah, terbelah dua. Kemudian didatangkanlah temannya sang raja. Dikatakan kepadanya, sekarang giliranmu. Kalau kamu tidak mau beriman kepadaku, maka saya akan membelah dua kamu sebagaimana saya telah membelah dua si rahib tadi. Tapi temannya ini juga sudah kokoh keimanannya. Akhirnya dia pun tidak mau beriman kepada sang raja dan mempertahankan akidahnya, dan dia pun digergaji sampai terbelah dua. Kemudian bagi anak muda ini yang bagi sang raja masih memiliki harapan, kalau pemuda ini bisa dia rekrut menjadi pengikutnya, maka itu merupakan sebuah kekuatan bagi dia. Maka dia tidak ingin memperlakukan anak muda ini sebagaimana cepatnya dieksekusi dua orang sebelumnya. Dia pun mengatakan kepada prajuritnya, bawalah dia ke puncak gunung. Kalau sudah sampai di puncak, maka katakan kepadanya, kamu mau selamat? Jika kamu mau selamat, maka berimanlah kepada raja dan akui bahwasanya dia adalah Tuhan. Akan tetapi pemuda ini tidak mau dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari orang-orang yang akan melemparkannya dari atas gunung. Akhirnya gunung tersebut pun bergetar, terguncang, dan yang terjatuh adalah semua prajurit-prajurit yang membawanya. Yang tersisa hanyalah dia seorang diri. Kemudian dia pun kembali kepada raja. Kemudian sang raja mengatakan, apa yang telah kamu lakukan kepada prajurit-prajuritku? Dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan saya telah menjaga saya dari keburukan-keburukan mereka. Kemudian sang raja memanggil lagi prajurit yang lain dan memerintahkan mereka untuk membawa pemuda ini ke lautan. Kalau sudah sampai jauh dari daratan, sudah sampai di di kedalaman laut, kalau dilempar akan binasa dan tidak akan selamat lagi, tidak bisa berenang. Maka tanyakan kepadanya, kalau kamu mau selamat, maka berimanlah kepada raja dan akui dia sebagai Tuhan. Namun ternyata pemuda ini sekali lagi tidak mau, tidak gentar, dan berdoa kepada Allah agar menjaganya dan menyelamatkannya. Akhirnya prajurit-prajuritnya sang raja semuanya berjatuhan dari kapal tersebut, dan yang tersisa hanyalah sang pemuda ini. Kemudian pemuda ini kembali lagi kepada sang raja. Dia tidak melarikan diri. Dia kembali kepada sang raja. Karena ada yang dia rencanakan. Nah, rencana yang sangat besar. Kemudian sang raja mengatakan, kemana prajuritku? Apa yang telah kamu lakukan kepada mereka? Dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjaga saya dari keburukan-keburukan mereka. Kalau kamu memang betul-betul mau membunuh saya, maka lakukan apa yang saya instruksikan kepadamu. Inilah tujuannya. Lakukan apa yang saya instruksikan kepadamu. Sang raja pun tentu saja sangat mau, karena dia sudah 2 kali mencoba untuk membunuhnya tapi tidak berhasil. Maka ketika ditawarkan caranya, maka sang raja ini sangat bersemangat untuk mendengarkan bagaimana caranya. Kemudian sang pemuda mengatakan, kumpulkanlah semua pendudukmu di tanah lapang, kemudian ikatlah saya di sebuah pohon, kemudian ambil anak panah, dan sebelum kamu melemparkan anak panahnya, melepaskan anak panahnya dari busur, maka bacalah bismillahi rabbil gulam.
Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda ini, maka kalau kamu lakukan itu, niscaya kamu akan membunuhku. Nah, akhirnya sang raja pun mengumpulkan masyarakatnya, mengumpulkan penduduknya di sebuah tanah lapang yang luas, kemudian mengikat sang pemuda dan memanahnya dengan mengatakan Bismillahirrabbilgulam, dan akhirnya panah tersebut tepat mengenai pelipis sang pemuda, jidatnya sang pemuda, dan akhirnya dia pun meninggal dunia. Sementara orang-orang yang menyaksikan hal tersebut, mereka mengatakan amanna bi rabbil gulam, amanna bi rabbil gulam, kami beriman dengan Tuhannya sang pemuda, kami beriman dengan Tuhannya sang pemuda. Akhirnya sang raja ini marah besar. Satu orang meninggal dunia, tapi bayarannya, tebusannya adalah keimanan masyarakatnya, keimanan penduduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahsyat daripada kematian pemuda tersebut. Nah, akhirnya sang raja yang tidak mau kalah dari masyarakatnya, dia pun memerintahkan penduduk prajuritnya untuk menggali parit, menggali parit yang panjang, kemudian diisi dengan kayu bakar. Kemudian kayu bakar tersebut dibakar sampai menyala api yang berkobar. Kemudian masyarakatnya digiring, penduduknya digiring, dan ditanyakan kepada mereka, kalau kamu mau selamat, maka berimanlah kepadaku dan kafirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka semuanya tidak ada yang bergeming, tidak ada yang goncang keimanannya. Semuanya akhirnya dilemparkan masuk ke dalam parit tersebut, dibakar hidup-hidup oleh sang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Kecuali seorang wanita yang menggendong bayinya yang masih sangat kecil, kemudian dia merasa iba dengan bayinya. Kalau dia sendiri tidak ada masalah, tapi bayinya dia sangat iba dengannya, dia merasa iba, kasihan dengannya. Akhirnya bayinya tersebut pun berbicara dengan dan mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq, wahai ibuku, bersabarlah karena sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran. Nah, ini adalah salah satu bayi yang bisa berbicara, dan ini merupakan tentu saja karamah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan bayi yang pertama yang bisa berbicara. Sebelumnya ada juga beberapa bayi-bayi yang lain yang bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun di dalam Al-Qur'anul Karim, kita akan bacakan dalam surah Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutila ashabul ukhdud. Jadi binasalah para pembesar Najran yang telah membuat parit. Bukan parit apa, tapi parit tempat mereka membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan saja secara singkat, dan kita ambil nanti beberapa faedah dari kisah ini, karena kisahnya sudah kita bacakan tadi di dalam hadis Nabi SAW di awalnya, dan di dalam Al-Quran ini adalah bagian terakhir dari kisah tersebut. Taib. An-nari dzatil waqud. Di mana parit tersebut diisi dengan kayu bakar dengan api yang menyala-nyala. Nah, idhum 'alaiha qu'ud. Ini kejahatan mereka yang luar biasa. Ini sudah di luar batas kemanusiaan, di luar batas kemanusiaan. Karena mereka menyaksikan hal tersebut. Mereka menyaksikan pembantaian tersebut,
tanpa ada rasa kasihan dan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Sementara ini manusia yang dibakar ini, ya, manusia yang dibakar. Kalau orang punya kemanusiaan, rasa kemanusiaan, jangankan manusia, ya hewan saja, kalau misalnya dibakar hidup-hidup, ya dibakar hidup-hidup dengan jumlah yang banyak, itu ada ya, perasaan kasihan kita kepada hewan tersebut. Apalagi yang dibakar ini adalah manusia. Dan bukan cuman yang dewasa saja, tapi anak kecil yang tidak bersalah juga ikut dibakar. Nah, ini adalah sudah di luar dari batas kemanusiaan itu. Dan apa yang membuat mereka melakukannya? Ya karena orang-orang itu memiliki satu kesalahan bagi mereka. Kesalahan itu adalah karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, mereka duduk di dekat parit menonton, menyaksikan perbuatan mereka tersebut. Ya, rajanya juga menyaksikannya, para pembesarnya menyaksikannya, apalagi prajuritnya yang mengeksekusi. Ya, semuanya, ya mereka semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah, terlaknatlah orang-orang yang telah menggali parit tersebut. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ya, ini sebabnya mereka menyiksanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka merampok, bukan karena mereka membunuh. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ujian ya bagi mereka, ya ujian keimanan bagi mereka dan orang-orang sebelum kita, sebelum Islam, ya banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Nah, taib, kemudian Allah berfirman, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, mereka beriman kepada Allah yang sifatnya adalah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Nah, inilah Tuhan yang harusnya untuk disembah dan diibadahi. Bukan Tuhan dari manusia yang mengaku sebagai Tuhan, yang tidak memiliki kekuasaan langit dan bumi, yang paling kekuasaannya hanya di tempat tertentu saja. Ya, sebagaimana ini Raja Najran, dia cuma berkuasa di Najran saja, ya sudah berlagak, ya sudah sok mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun yang berkuasa cuma di Mesir saja, tapi dia mengatakan saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya padahal cuma di Mesir saja. Masih banyak tempat yang lain yang tidak dia kuasai, dan dia tahu itu. Ya, dia tahu bumi ini bukan cuma Mesir saja, dan dia tahu dia cuma penguasa di Mesir saja. Tapi karena kesombongannya, keangkuhannya, kepercayaan dirinya yang melampaui batas, dia mengatakan saya adalah Tuhan. Begitu pula dengan Raja Najran, begitu pula dengan Raja Namrud, ya, yang berkuasa cuma di Babilonia, di Irak. Tapi dia mengatakan saya adalah Tuhan kalian. Ya, padahal kekuasaannya cuma sedikit sekali. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, yang mengatur segalanya. Dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ya, jadi ancaman mereka ini jika mereka tidak bertaubat adalah akan mendapatkan azab jahannam, azab dengan api yang menyala-nyala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi umat ini menyiksa, membunuh dengan api. Karena satu-satunya yang boleh menyiksa dengan api hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluknya
maka ya tidak boleh bagi mereka untuk membunuh atau menyiksa ya manusia atau makhluk yang lain dengan menggunakan api. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Ya. Jadi ayat 10 dan 11 ini ya kesudahan bagi mereka-mereka yang menyiksa, yang kafir, dan kesudahan bagi mereka-mereka yang disiksa yang beriman. Kesudahan bagi mereka-mereka yang menyiksa yang kafir, nanti di akhirat balasannya adalah mereka akan dibakar. Tapi perbedaannya adalah kalau di dunia mereka membakar orang-orang beriman, dibakar meninggal dunia, merasakan azab api itu beberapa saat, kemudian setelah itu berakhir sudah. Adapun orang-orang yang menyiksa, orang-orang yang kafir, maka di akhirat mereka akan dibakar dalam waktu yang tidak ada kesudahannya. Dibakar ya sampai hangus kulit dan dagingnya, dan setiap kali hangus kulit dan dagingnya Allah kembalikan lagi menjadi utuh. Untuk apa? Untuk dibakar lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Ya, dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab yang pedih. Itu perbedaannya. Orang-orang beriman di dunia mereka dibakar, tapi siksa yang mereka rasakan itu cuman beberapa saat saja. Dan setelah itu balasannya adalah di akhirat jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Iya, itulah kemenangan yang besar. Memang sepintas bagi sang raja, dia menganggap dirinya telah menang. Dia telah menganggap dirinya sudah menyelesaikan ya kehendaknya dan keinginannya. Tapi sebenarnya orang-orang yang diazab itu, yang disiksa itu, mereka lah orang-orang yang menang. Ya, karena balasannya adalah surga dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Adapun orang-orang ini yang membakar, ya mereka mungkin menyaksikan itu bergembira sesaat, namun balasannya adalah mereka akan dibakar khalidina fiha abada. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj. Adapun beberapa ya, faedah dari kisah ini adalah yang pertama tentang ilmu sihir. Bahwasanya sihir itu adalah ilmu, ya termasuk ilmu, tapi ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu artinya sesuatu yang dipelajari, bukan sesuatu yang tiba-tiba orang menjadi penyihir. Ya, tiba-tiba bangun tidur dia sudah bisa menjadi tukang sihir, tidak. Tapi tukang sihir, dia menjadi tukang sihir setelah mempelajari ilmunya. Ada ilmunya. Tapi sekali lagi ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat, dan hukum mempelajari ilmu sihir adalah haram. Sepakat para ulama bahwasanya hukum mempelajari sihir adalah haram, dan hukum orang yang mempelajarinya adalah kafir. Orang yang mempelajari ilmu sihir dan tukang sihir, ya tukang sihir itu sudah keluar dari agama. Di antara hal-hal yang membatalkan keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bukunya Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman, salah satunya adalah belajar ilmu sihir atau menjadi tukang sihir. Ya, itu membatalkan keislaman. Nah, dan hukumannya di dunia dibunuh. Ya, hukumannya di dunia kalau syariat Islam, tukang sihir itu dibunuh. Nah, kemudian yang kedua
adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada sebagian wali-walinya yang disebut dengan karamah. Karamah. Dan wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Ini syaratnya. Disebut wali Allah yang beriman dan bertakwa. Jadi bukan wali Allah yang mengaku misalnya dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di udara, dia bisa khutbah di satu waktu di dua tempat yang berbeda, dan sebagainya. Hal-hal yang di luar dari nalar. Sementara dilihat dari ibadahnya, solatnya bolong-bolong. Solatnya bolong-bolong. Tapi dia bisa terbang, dia bisa berjalan di air, dan dia mengatakan saya wali Allah. Itu wali syaitan. Wali syaitan. Kalau ada orang yang mengaku wali Allah baru solatnya bolong-bolong, itu bukan wali Allah. Wali Allah akan senantiasa menjaga solatnya, karena wali Allah itu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan orang beriman dan bertakwa kalau solatnya saja tidak dijaga. Karena tidak ada istilah dalam agama kita, dalam syariat kita, orang-orang yang terbebas dari kewajiban syariat. Tidak ada istilah kalau sudah sampai pada level tertentu maka tidak wajib lagi bagi dia berpuasa, tidak wajib bagi dia untuk salat. Dia tidak berdosa kalau melakukan perbuatan ini, dia tidak berdosa kalau melakukan perbuatan ini. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW saja yang menempati derajat wali yang paling tinggi. Bahkan beliau adalah nabi yang paling mulia. Nabi tidak pernah meninggalkan salatnya dan mengatakan saya ini sudah dijamin masuk surga oleh Allah, tidak perlu lagi saya salat. Bahkan Nabi adalah yang paling banyak salatnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa kamu salat malam panjang sekali? Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa salat sepanjang ini wahai Rasulullah? Tapi Nabi mengatakan bahwasanya afala akunu abdan syakura? Apakah saya tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Saya ingin mensyukuri nikmat Allah menjadikan saya sebagai nabi yang paling mulia, yang paling utama, dengan memperbanyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang mengaku wali tapi salatnya tidak beres, puasanya tidak berpuasa Ramadan dan sebagainya, maka ini bukan wali Allah, tapi ini adalah wali-wali syaitan. Karena disebutkan di dalam Al-Quran ada wali Allah, ada juga wali syaitan. Nah, jadi bagi wali-wali Allah memang sebagian di antara mereka diberikan sesuatu yang karamah, sesuatu yang bernama karamah. Karamah itu di luar dari nalar manusia. Di luar dari nalar manusia. Misalnya dalam kisah ini bayi bisa berbicara, itu karamah. Laki-laki ini bisa menunjukkan, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan penyakit kusta, dan itu kalau bagi Nabi itu mukjizat. Tapi ini bukan Nabi, makanya disebut dengan karamah. Disebut dengan karamah. Kemudian laki-laki ini juga selamat dari gunung, selamat dari laut, kemudian memberitahukan cara untuk membunuhnya. Itu semua adalah karamah. Itu semua adalah karamah untuk menguatkan sang pemuda tersebut. Nah, itu disebut sebagai karamah karena orangnya ini adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang yang punya karamah dan dia wali-wali Allah,
maka kita bisa mengaku itu sebagai karamah. Karena dalam karamah ini ada 3 kelompok. Kelompok yang tidak mengakui sama sekali adanya karamah. Kelompok yang membesar-besarkan karamah itu. Ya, meskipun dia bukan wali Allah, dianggap juga itu sebagai karamah. Nah, padahal itu bukan karamah kalau bukan wali Allah. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang pertengahan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, memandang bahwasanya karamah itu ada bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya faedah yang berikutnya adalah ujian bagi para dai, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, karena itu sebuah keniscayaan. Ya, Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Ya, dan ayat ini surah Al-Buruj termasuk surah Makkiyah, turun di masa sebelum hijrah Nabi SAW. Nah, suatu ketika Khabbab bin Ard radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW di Mekah ini. Ya, pada waktu itu Nabi sedang bersandar di Ka'bah. Kemudian Khabbab bin Ard mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh kami ini sudah disiksa, ya, dengan siksaan yang luar biasa. Karena Khabbab bin Ard termasuk orang yang rendahan di status sosialnya di Mekah, sehingga dia gampang disiksa oleh orang-orang Quraisy. Beda dengan para pembesar, ya mereka masih segan. Tapi kalau budak, orang-orang yang tidak punya keluarga yang melindunginya, mereka akan disiksa. Termasuk Khabbab bin Ard. Maka dia pun datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini sudah disiksa, dan ya kami khawatir jangan sampai kami tidak bisa bersabar. Nah, maka mintalah tolong kepada Allah agar menurunkan azab kepada mereka, itu orang-orang Quraisy. Kata Nabi SAW, sungguh orang-orang sebelum kalian ada orang yang ditanam di tanah, ya ditanam kakinya di tanah supaya tidak bisa lari, kemudian digergaji dari atas kepalanya sampai terbelah 2. Orang-orang sebelum kalian ada yang disisir, ya, kepalanya dengan besi yang tajam sehingga memisahkan antara kulit dan daging kepala dengan tengkoraknya. Kemudian hal tersebut tidak menjadikan mereka meninggalkan agamanya, meninggalkan akidahnya. Ya, demi Allah, kata Nabi SAW, sungguh Allah akan memberikan pertolongan terhadap agama ini, akan tetapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Ya, Nabi menganggap Khabbab bin Ard ini tergesa-gesa. Ya, belum seberapa itu. Seakan-akan Nabi mengatakan kepadanya, belum seberapa itu wahai Khabbab. Padahal ya kalau bagi kita ya itu sudah luar biasa. Bagaimana Bilal bin Rabah yang dibaringkan di atas pasir yang membakar kulit, ya, di bawah terik matahari yang sangat panas, disimpan di atasnya batu yang besar. Ya, bagaimana dia rasakan panasnya itu padang pasir, ya, kemudian panasnya juga dari atas di bawah terik matahari, apalagi diletakkan batu yang besar di atas tubuhnya. Kemudian Sumayyah, bagaimana dia dibunuh oleh Abu Jahal, ya, ditusuk dengan tombak, ya, di kemaluannya sampai tembus. Itu semua penyiksaan yang luar biasa. Tapi kata Nabi SAW kepada Khabbab, wahai Khabbab, kalian adalah kaum yang tergesa-gesa, bersabarlah. Karena umat-umat sebelum kita, kesabaran mereka itu luar biasa. Dan diantaranya adalah ya kisah ini. Ya, kisah ini bagaimana 2 orang sebelum pemuda ini digergaji ini. Ya.
Kalau digergaji artinya lama prosesnya itu, dia merasakan sakit. Nah, kalau ditebas kepalanya, ya terpenggal lehernya, sebentar dia meninggal dunia. Tapi kalau digergaji, ya itu luar biasa bagaimana sakitnya. Kalau disisiri dengan besi-besi yang tajam sehingga terkelupas semua, ya kulit kepalanya beserta dagingnya berpisah dengan tengkoroknya, itu bagaimana kepedihan yang dia rasakan. Sehingga kisah-kisah seperti ini untuk menguatkan ya kaum muslimin, terutama di fase-fase Mekah yang dimana mereka banyak mendapatkan ujian dan cobaan dari orang-orang Quraisy. Nah, saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kisah Ashabul Ukhdud. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada kisah berikutnya, yaitu Qissatul Fil, Ashabul Fil, kisah yang terakhir di dalam buku ini. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.